Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Jody Avilariandra selaku peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 29 dengan penyelenggara PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai infografis alur pelayanan publik. Sebelum menjelaskan mengenai alur pelayanan publik secara umum, saya mengutip salah satu kata dari tokoh terkenal di Filipina yang saat ini berperan sebagai senator di negara tersebut, yaitu Manny Pacquiao. Beliau menyebutkan bahwa being a public servant, this is a serious job, not like a boxer, you're entertaining people. Dari pernyataan beliau tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi seorang pelayan publik adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang serius, dan juga pekerjaan yang bermakna ganda di tengah masyarakat. Berbicara mengenai pelayanan publik, kita harus mengambil definisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari 3 hal, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan terakhir adalah pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai alur pelayanan publik di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku instansi tempat saya bekerja saat ini, lebih baik kita membahas apa sih Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang sering disebut BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Tugasnya ada 3. Yang pertama adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kedua adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan. Tugas ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Saya akan menjelaskan alur pelayanan review laporan kinerja. Tujuan dari pelayanan review laporan kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ada 2. Yang pertama adalah membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan yang kedua adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Berikut adalah alur layanan review laporan kinerja di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terdapat 9 alur. Yang pertama adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terlebih dulu mengirimkan memorandum permintaan permohonan review laporan kinerja kepada Kepala Biro Pengawasan Internal dan Sekretaris Utama. Alur kedua, Kepala Biro Pengawasan Internal menerbitkan disposisi kepada Kepala Bagian Pengawasan Kinerja dan Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja beserta surat perintah pelaksanaan review laporan kinerja. Kemudian alur ketiga adalah Kepala Biro Pengawasan Internal menerbitkan memorandum permintaan data review laporan kinerja. Permintaan data review laporan kinerja dapat berupa indikator kinerja utama tahun tersebut, perjanjian kinerja dari pelaksana hingga eselon 1 pada tahun tersebut, laporan-laporan seluruh kegiatan pelaksana hingga eselon 1 pada tahun tersebut, dan data-data yang diperlukan lainnya. Alur keempat adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengirimkan seluruh dokumen permintaan data review laporan kinerja kepada Kepala Biro Pengawasan Internal dan tim pelaksana review. Alur kelima, tim pelaksana review melakukan pengujian keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja pada laporan kinerja dalam bentuk kertas kerja review dan konsep catatan hasil review. Alur keenam,
Tim pelaksana review menyampaikan konsep catatan hasil review kepada Sekretaris Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dilakukan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja, dan hasil perbaikan disampaikan kembali kepada tim pelaksana review untuk dilakukan pengujian kembali. Kemudian alur ketujuh adalah tim pelaksana review menyusun catatan hasil review, konsep pernyataan telah direview, dan ketiga adalah konsep laporan hasil review kepada Kepala Bagian Pengawasan Kinerja. Alur ke-8 adalah Kepala Bagian Pengawasan Kinerja menyampaikan laporan hasil review laporan kinerja dan pernyataan telah direview laporan kinerja kepada Kepala Biro Pengawasan Internal. Dan alur ke-9 atau yang terakhir adalah Kepala Biro Pengawasan Internal menyampaikan laporan hasil review laporan kinerja dan menyampaikan pernyataan telah direview laporan kinerja kepada Sekretaris Utama. Demikian alur pelayanan publik mengenai layanan review laporan kinerja di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi Om, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila.